Kebijakan Doi Moi merupakan strategi ekonomi yang mendorong pertumbuhan pesat di negara Vietnam. Kebijakan ini menghasilkan kesuksesan dalam mengatasi krisis ekonomi dan defisit anggaran negara yang disebabkan oleh dampak Perang Indochina dan kemunduran blok komunis. Oleh karena itu, kebijakan Doi Moi sering dijadikan sebagai alat bagi Partai Komunis Vietnam untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas mengenai kebijakan Doi Moi sebagai legitimasi Partai Komunis Vietnam. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, perkenalkan saya Kayla Ramadhani Andra Putri dengan NPM 2306212404. Dan saya, Sufi Berliana Fitriaji dengan NPM 2306156422. Apa itu kebijakan Doi Moi? Doi Moi memiliki arti pembaharuan dalam bahasa Vietnam. Kebijakan ini digagaskan oleh Nguyen Van Linh pada tahun 1986 sebagai upaya untuk menanggapi krisis ekonomi yang menempatkan negara Vietnam pada ambang kehancuran. Pada tahun 1980-an, Vietnam menerapkan sistem perekonomian sentralistik seperti Uni Soviet. Namun, pendekatan ini justru membatasi perkembangan negara karena ketergantungannya yang tinggi terhadap Uni Soviet, sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas, tingginya inflasi, dan meningkatnya kemiskinan. Vietnam menyadari bahwa penerapan sistem tersebut mendatangkan hambatan bagi perkembangan Vietnam. Pada saat itu, Partai Komunis Vietnam menyatakan bahwa salah satu langkah untuk membangkitkan perekonomian adalah mengubah sistem ekonomi negara. Melalui kebijakan Doi Moi, pemerintah mulai mengadopsi pendekatan ekonomi yang lebih terbuka dan berorientasi pasar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas, menarik investasi asing, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Negara memfokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperkuat hubungan ekonomi internasional, sehingga membuka jalan bagi negara Vietnam untuk memperluas keterlibatan dalam ekonomi global dan regional, terutama di kawasan ASEAN. Pada tahap awal, 1986 sampai 1990, pemerintah mulai membuka ruang bagi sektor swasta dan mengurangi hambatan perdagangan. Hal ini menciptakan suasana yang lebih kondusif bagi kegiatan ekspor dan investasi melalui pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing pada tahun 1991. Dalam tahap ini, tarif impor dan hambatan non-tarif mulai diturunkan. Reformasi diperkuat ketika Vietnam menandatangani perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa pada tahun 1992, bergabung dengan ASEAN pada 1995, dan menandatangani perjanjian perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat pada 2000 yang mulai berlaku pada tahun 2001. Melalui kerjasama ini, Vietnam memperluas akses pasar dan memperkuat posisinya dalam sistem perdagangan global. Hasil dari kebijakan Doi Moi terlihat jelas dalam pertumbuhan ekonomi sejak awal 1990-an. Ekonomi Vietnam tumbuh rata-rata hingga 8% per tahun. Tingkat kemiskinan juga menurun signifikan dari 58% pada 1993 menjadi 37% pada 1998. Meski begitu, perekonomian masih didominasi oleh badan usaha milik negara. Sekitar 60% diantaranya dinilai tidak efisien dan menyebabkan masalah perbankan. Menurut data International Monetary Fund atau IMF, pertumbuhan produk domestik bruto Vietnam pada tahun 2025 mencapai angka 6,1% berdasarkan perubahan tahunan atau annual percent change, bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada periode yang sama. Pencapaian ini mencerminkan ketahanan dan daya saing ekonomi Vietnam di tengah tantangan global yang melanda berbagai negara. Posisi Vietnam sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia menunjukkan keberhasilan kebijakan Doi Moi dalam mempertahankan stabilitas dan pembangunan ekonomi. Sebelumnya, sektor pertanian diatur dengan sistem kolektif yang dikendalikan negara, di mana para petani tidak memiliki kontrol penuh atas lahan mereka sendiri.
Namun, kebijakan Doi Moi memberikan kebebasan kepada petani untuk mengelola lahan secara individu sehingga menghasilkan peningkatan produksi pangan secara signifikan, termasuk mampu menjadi salah satu pengekspor beras terbesar di dunia. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani serta menurunkan angka kemiskinan di pedesaan. Di sisi lain, reformasi ekonomi juga mendorong pertumbuhan pesat sektor manufaktur, khususnya tekstil dan elektronik. Hal ini didapatkan melalui masuknya investasi asing yang memanfaatkan tenaga kerja dengan biaya yang murah. Perkembangan ini menjadikan Vietnam pemain utama dalam ekspor produk industri global dan bersaing dengan negara seperti Tiongkok dan Bangladesh. Meskipun telah menerapkan ekonomi terbuka, Vietnam tetap mempertahankan prinsip sosialisme sebagai fondasi kebijakan. Pemerintah Vietnam menjaga keseimbangan antara kebebasan ekonomi pasar dengan kontrol negara. Adanya sistem perekonomian kombinasi antara kapitalisme dan sosialisme didorong oleh sebuah faktor bahwa sebuah sistem tidak dapat sepenuhnya diubah total. Namun, keberhasilan perekonomian Vietnam saat ini menunjukkan bahwa sistem tersebut berhasil membawa Vietnam menjadi negara sosialis yang berorientasi pada ekonomi pasar melalui bidang pertanian dan industri modern. Akan tetapi, kebijakan Doi Moi juga menyebabkan kesenjangan besar antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City berkembang pesat berkat masuknya investasi asing dan pembangunan industri. Sementara itu, daerah pedesaan tetap tertinggal. Pesatnya industrialisasi menimbulkan masalah lingkungan dan distribusi pembangunan yang tidak merata. Dengan demikian, pemerintah terus melakukan penyesuaian untuk menghadapi tantangan tersebut. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi tidak sepenuhnya berjalan mulus. Terdapat hambatan signifikan yang muncul dari konflik internal dalam tubuh Partai Komunis Vietnam, khususnya antara faksi konservatif dan reformis. Perdebatan internal di dalam partai tidak hanya berkutat pada arah reformasi ekonomi, tetapi juga menyentuh soal kecepatan dan kedalaman reformasi. Kelompok konservatif menekankan pentingnya peran negara dan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta pemertaan ekonomi. Sedangkan kelompok reformis percaya bahwa memberikan ruang lebih besar kepada mekanisme pasar justru akan mempercepat pertumbuhan. Ketegangan ini seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi, bahkan dapat meningkat ketika Vietnam menghadapi tekanan eksternal, seperti krisis ekonomi Asia yang menuntut respon cepat dan reformis struktural. Sayangnya banyak pihak yang menolak perubahan dengan alasan ideologis, yaitu kekhawatiran terhadap ketidakstabilan sosial atau kepentingan ekonomi yang sudah mapan dalam sistem lama. Masyarakat umum pun kerap menunjukkan sikap skeptis terhadap reformasi karena takut kehilangan jaminan sosial, pekerjaan, atau trauma terhadap kegagalan kebijakan masa lalu. Secara politik, Partai Komunis Vietnam cenderung mempertahankan status quo dan menunjukkan resistensi terhadap pembukaan ruang reformasi politik yang lebih luas. Di sisi lain, pengangguran, terutama di kalangan pemuda, menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial. Padahal, tantangan baru seperti kerusakan lingkungan, dampak globalisasi, dan tekanan pertumbuhan populasi yang cepat menuntut respon kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif. Tahun 1995, Vietnam resmi mengajukan diri untuk bergabung dengan WTO dan menjalani proses negosiasi hingga tahun 2006. Strategi ini diperkuat melalui kerjasama bilateral seperti CEPT, AFTA, yang mewajibkan Vietnam menurunkan tarif barang utama menjadi 0 hingga 5%, serta perjanjian dengan Amerika Serikat atau BTA yang membuat tarif ekspor Vietnam ke AS turun drastis dari 40% menjadi 3%. Dengan bergabung WTO, Vietnam mendapatkan akses pasar yang lebih stabil dan terdorong untuk memperbaiki tata kelola dan transparansi ekonomi, baik dalam aspek hukum, birokrasi, hingga keterlibatan aktif sektor swasta. Vietnam harus mampu mengatasi resistensi internal, memperkuat sumber daya manusia, dan membangun sistem yang siap bersaing secara global. Kebijakan Doi Moi memang telah membawa perubahan besar, tapi keberlanjutannya sangat bergantung pada pemerintah dan kekuatan institusi dalam menghadapi perubahan. Kebijakan Doi Moi yang diadopsi oleh Partai Komunis Vietnam telah mengubah pendekatan legitimasi partai.
Sebelum Doi Moi, legitimasi Partai Komunis Vietnam sebagian besar berasal dari perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan persatuan nasional. Namun, ketika sumber legitimasi tradisional sudah mulai habis, terutama karena stagnasi ekonomi dan penurunan standar hidup, Partai Komunis Vietnam mengalihkan fokusnya ke legitimasi berbasis kinerja. Keberhasilan reformasi ekonomi di bawah kebijakan Doi Moi menjadi alasan utama untuk mempertahankan kekuasaan partai, karena pemerintah berusaha menunjukkan efektivitasnya dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi rakyat. Liberalisasi ekonomi seringkali mendorong lahirnya demokratisasi politik, sebagaimana terlihat di banyak negara yang mengalami transisi ekonomi. Namun, Vietnam memberikan pengecualian terhadap pola tersebut. Vietnam menunjukkan bahwa kebijakan Doi Moi berhasil membawa Vietnam menjadi negara sosialis yang berorientasi pada bidang pertanian dan industri modern. Reformasi Doi Moi mengubah ekonomi terpusat menjadi ekonomi pasar sosialis, yang telah membawa pertumbuhan ekonomi sangat pesat, peningkatan ekspor, investasi asing langsung, dan kenaikan pendapatan per kapita secara signifikan. Bahkan saat negara lain berdampak oleh pandemi, Vietnam tetap mencatat pertumbuhan yang tinggi, yaitu 7,09% pada tahun 2004 dari dukungan ekspor dan sektor pariwisata. Secara politik, Partai Komunis Vietnam tetap mempertahankan monopoli kekuasaan dan menggunakan keberhasilan ekonomi sebagai sumber utama legitimasi berbasis kinerja. Narasi rezim satu partai menjamin stabilitas dan kemakmuran terus digunakan Vietnam untuk menolak liberalisasi politik. Meskipun terlibat dalam perjanjian seperti TPP yang menuntut standar HAM dan buruh, komitmen Vietnam terhadap reformasi politik tetap diragukan. Dengan demikian, liberalisasi ekonomi lewat Doi Moi bukan mendorong demokrasi, tapi justru memperkuat kontrol politik dari Partai Komunis Vietnam. Melalui keberhasilan ekonomi dan legitimasi eksternal, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan demokratisasi dalam konteks negara satu partai seperti Vietnam.